Rahayu 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 Sagung Dumadi terus pinaringan seger waras bejo donya bejo akhirat. Salam cerdas kami untuk seluruh alam. Dalam kesempatan video kali ini saya akan memberikan pesan kepada sedulur-sedulur semua yang hari ini masih melakukan laku. Untuk mengenali diri kita sendiri dan bisa menemukan diri kita sendiri hanya dengan laku, hanya melalui laku. Tanpa laku, tanpa kita melakukan perjalanan, kita tidak akan pernah menemukan diri kita sendiri. Tanpa laku dan tanpa melakukan perjalanan, selamanya kita akan menjadi budak dan diperbudak oleh pikiran kita sendiri. Untuk yang masih laku, menjalankan laku puasa mutih yang sudah saya berikan tutorialnya, dan yang saat ini sedang laku, dengarkan baik-baik. Karena di dalam laku puasa ini kita tidak juga untuk meninggalkan laku olah napas, olah cipto, olah rasa, dan olah karso. Karena olah napas, olah cipto, olah rasa, dan karso inilah jalan. Inilah jalan agar kita bisa mengenali kesejatian dari diri kita. Kita bisa mengenali jati diri kita. Tetaplah teguh. Rasakanlah penderitaan fisik yang sedang dialami. Rasakan juga goncangan-goncangan pikiran-pikiran kita. Selama kita laku, jangan melawan. Jangan dilawan. Rasakan dan terima semuanya. Terima semuanya. Jangan dimusuhi, jangan dilawan. Terima dan rasakan. Lalui prosesnya. Karena memang itulah proses agar kita bisa terbebas dari penjara yang sebenar-benarnya. Di mana pikiran kita yang memenjara kita. Pikiran kita yang mengurung diri kita yang sebenarnya. Pikiran kita lah yang memperbudak dan menganiaya diri kita terus-menerus tanpa kenal ampun, tanpa kenal lelah, dan tanpa berhenti. Maka dengan laku kita bisa terbebas, membebaskan diri dari penjara, terbebas dan membebaskan diri dari pikiran kita sendiri. Pikiran adalah penjara, di mana di dalam penjara ada aturan-aturan, ada siksaan-siksaan, ada penderitaan-penderitaan. Maka selama kita berada dalam penjara, maka kita akan merasakan penderitaan-penderitaan itu. Kita akan merasakan siksaan-siksaan itu. Kita akan merasakan dan mengalami semua siksa dari pikiran kita sendiri. Merasa hidup tidak beruntung, merasa selalu kesusahan, merasa menderita, mengalami sakit, dan sebagainya. Itulah bentuk-bentuk penderitaan. Karena kita masih dalam penjara. Kita tidak mungkin bisa keluar dari penjara kalau kita menggunakan pikiran kita. Nggak mungkin. Itu sesuatu yang mustahil. Bagaimana kita bisa membongkar penjara itu dengan dogma, dengan pikiran kita. Dengan kita berguru, belajar, agar kita menjadi pintar, agar kita memahami, kita mengerti tentang apa yang baik dan yang buruk menurut ajaran dari guru yang kita ajarkan, atau dari buku yang kita baca, dan lain sebagainya. Tidak mungkin kita akan keluar dari penjara dengan menggunakan penjara. Itu mustahil sekali. Nggak masuk di akal.
Dan itulah kebohongan yang diajarkan oleh orang-orang yang merasa dirinya sudah terbebas, tapi dia masih menggunakan penjara untuk mencerahkan. Hanya dengan laku seperti yang sekarang hari ini sudah memasuki hari ke-20 di dalam laku, teruslah dalam melakukan laku, di mana dalam perjalanan kalian laku, kalian sendiri sudah merasakan betapa dahsyatnya akan diri Anda sendiri. Hanya dengan rasa yang Anda rasakan, ayam satu kandang bisa mati. Hanya dengan rasa yang kalian rasakan, rasa nyeri di dalam lambung bisa sembuh seketika. Hanya dengan rasa yang Anda rasakan, sakit kepala bisa sembuh seketika. Teruslah berjalan, teruslah melangkah, dan jangan pernah memutuskan untuk membatalkan laku puasa ini sebelum waktu yang saya tentukan, di mana pakam dari leluhur-leluhur kita, laku ini mempunyai batasan waktu sampai 41 hari. Sebelum 41 hari, teruslah terima dan rasakan penderitaan. Semua yang kita alami dan semua derita-derita itu terima. Karena hanya dengan laku, kita bisa terbebas dari penjara. Hanya dengan laku, kita bisa menemukan jati diri. Bukan dengan sebuah pemahaman, bukan sebuah cerita, bukan sebuah dogma, ataupun sebuah pengertian. Sebuah dogma, sebuah ajaran, itu hanya sebagai petunjuk. Petunjuk ini akan berlaku apabila kita mau laku dan melakukan petunjuk itu. Dan petunjuk ini tidak mempunyai kekuatan dan daya apapun, sedikit pun tidak akan mampu merubah dan melepaskan diri kita dari penjara. Kalau kita tidak mau laku di dalamnya. Kalau kita tidak mau laku di dalamnya. Karena kita bisa terlepas dari pikiran kita sendiri, nggak mungkin kita menggunakan pikiran kita. Nggak mungkin kita menggunakan analogi, analisa dari pikiran kita. Bahkan Tuhan yang kita sembah-sembah, atau Sang Ilahi yang kita sembah-sembah, bukankah itu hasil dari pikiran kita sendiri? Pikiran kita yang mengira-ngira, yang menduga-duga, seakan-akan bahwa Sang Ilahi itu seperti ini. Karena menurut guru saya, Sang Ilahi itu seperti ini. Dan menurut buku yang saya baca, Sang Ilahi pun seperti ini. Maka pikiran ini mengilustrasikan, mengumpamakan bahwa Sang Ilahi itu seperti ini. Itulah Tuhan palsu. Itulah berhala. Itulah penyekutuan yang sebenar-benarnya. Bahwa Sang Ilahi disekutukan dengan ilusi pikiran kita sendiri. Untuk yang sedang laku hari ini, nanti kalau ada waktu, akan saya buktikan, saya tunjukkan, agar diri Anda bisa menyaksikan Sang Ilahi dengan mata telanjang Anda sendiri. Dan Anda tidak lagi mengira-ngira wujud dari Sang Ilahi, bentuk dari Sang Ilahi, sifat dari Sang Ilahi, sikap dari Sang Ilahi. Itulah janji yang akan aku tepati dan akan aku lakukan untuk sedulur yang sedang laku. Tetaplah berpegang teguh dengan rasa sejati. Bongkarlah pikiran kita sendiri. Jangan sampai kita diperbudak oleh pikiran kita sendiri. Selalu mengikuti apa yang kita pikirkan dan apa yang kita inginkan. Apa yang kita mau. Kita selalu tunduk dan patuh kepada pikiran kita sendiri. Laku inilah untuk menyadarkan agar kita tidak menjadi budak atas pikiran kita sendiri. Laku inilah pendobrak. Laku inilah sebagai pembongkar penjara dalam diri kita yang sebenarnya.
teruslah laku agar mencapai suatu titik yang tidak dirasakan oleh siapapun. Hanya orang-orang yang laku akan menemukan titik itu. Setelah sampai di titik itu, nanti saya jabarkan dan saya jelaskan bahwa itu titik apa. Karena di dalam laku, jangan lupa untuk olah napas, olah cipto, olah rasa, olah karso. Karena inilah tingkatan dari kesadaran. Lambang dari kita menyadari akan diri kita sendiri. Inilah perjalanan agar kita menjadi manusia sejati. Urip sejatining manungso. Urip sejatining manungso. Ini bukan agama, ini bukan ajaran-ajaran kejawen, ini bukan ajaran dari suatu suku, suatu kaum. Ini adalah pengetahuan tertinggi, pengetahuan tentang diri kita sendiri. Ini bukan politik, bukan golongan, dan bukan suatu apapun. Ajaran ini hadir untuk menyempurnakan semuanya, menyempurnakan semuanya, menyempurnakan segala sesuatunya, menyempurnakan segala-galanya. Yang belum sah, persilakan subscribe, ikutilah terus channel ini, karena channel ini berfokus tentang jati diri, agar kita bisa menemukan diri kita yang sejati. Channel ini mengajak kita untuk laku, menelusuri perjalanan masuk ke dalam diri kita sendiri, bukan perjalanan keluar dari diri kita, tapi perjalanan masuk ke dalam diri kita sendiri, biar kita menemukan pintu-pintu kesadaran. Pintu kesadaran ini kita akan mengalami atau berproses dalam kesadaran pertama, kesadaran rasa. Setelah kita bisa melampaui kesadaran rasa, kita akan masuk dalam kesadaran cipto. Setelah kita melampaui kesadaran cipto, maka kita akan masuk ke dalam kesadaran sabdo. Sabdo diri pribadi. Pusoko diri pribadi. Busono diri pribadi. Setelah masuk dalam kesadaran sabdo, maka apabila kita sudah melampauinya, maka kita akan masuk ke dalam kesadaran nur cahyo, di mana runtutan dari ini, tingkatan dari kesadaran-kesadaran ini dipersingkat, dipermudah agar akal pikiran kita bisa memahami. Maka kesadaran pertama adalah kesadaran pisah. Setelah kita melampaui kesadaran pisah, kita akan menjadi kesadaran pilah. Setelah kita melampaui kesadaran pilah, kita masuk ke dalam kesadaran pilih. Setelah melampaui kesadaran pilih, maka kita akan masuk ke dalam kesadaran pinilah. Setelah melampaui kesadaran pinilah, kita akan menjadi kesadaran pinilih. Dan setelah melampaui kesadaran pinilih, maka kita akan menemukan diri kita yang sebenarnya, akan menemukan jati diri. Dan inilah kesadaran piniji. Moga-moga para sedulur saya lolos dalam laku, lolos dalam laku, lolos dalam laku. Saya akhiri aja video ini biar tidak panjang lebar. Rahayu rahayu rayu sakung tumat. Para sedulur sepinangan sakar waras bejo toyo bejo akhirat. Salam cerdas damai.